Ini seri khotbah tentang keuangan. Ini seri keempat, saya percaya luar biasa. Dengarkan sungguh-sungguh supaya saudara bisa tanggap. Jangan lupa seri khotbah dengan tema langit terbuka, saudara. Artinya bagaimana supaya kita bisa mengalami hati Tuhan terbuka. Sehingga langit dibukakan oleh Tuhan. Sehingga berkat dicurahkan oleh Tuhan. Dan kita mengalami double favor dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah belajar sesi ke-1 mematahkan belenggu kemiskinan, dihancurkan, dipatahkan, saudara. Lalu sesi kedua membawa keuangan kita naik level, saudara. Lalu yang ketiga kemarin tanah besi vs tanah subur. Tanah besi itu yang nggak bisa ditanam diubah menjadi tanah yang subur. Hari ini langit tembaga vs langit terbuka, saudara. Ada langit tembaga, tapi ada langit yang terbuka. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan belajar bagaimana bisa merubah yang langit tembaga menjadi langit yang terbuka. Yang pertama kita belajar dulu seperti apa sih ya langit tembaga itu. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit, ini bicara langit ya saudara, yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Jadi maksudnya jadi ya tadi kata langit tembaga. Saat seorang hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk, seringkali saudara akan bisa lihat di atas ya, maksudnya langitnya itu seperti tembaga yang tidak tertembuskan, saudara, yang tertutup seperti itu, saudara. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi, tanahnya nggak bisa ditanami. Ini sama yang ditulis di Hagai 1 ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Kalau sudah tertutup seperti itu langit tembaga, nggak ada embunnya, saudara. Dan bumi menahan hasilnya karena nggak ada ya embun. Kalau di tanah perjanjian, saudara, di Israel jarang sekali hujan, saudara. Tapi yang masih mereka tanahnya masih bisa dipakai karena ada embun. Seringkali pagi ada embun, masih agak dibasahi. Kalau embun saja sudah tidak ada, sudah sama sekali nggak bisa ditanami. Dikatakan di situ ya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu gambaran kalau ya orang langitnya langit tembaga, tertutup, saudara, nggak terbuka, nggak ada ya hujan, embun pun tidak, maka menjadi tanah yang gersang, tanah yang kering, yang tidak bisa ditanami. Secara rohani gambaran orang kalau hidup di bawah langit tembaga, hidupnya kering, hidupnya gersang, saudara. Tembus doanya nggak sampai pada Tuhan, seolah mau ngomong apapun seolah tidak sampai. Itu surga tidak terbuka, jawaban-jawaban doa itu seperti tidak ada saja, nggak ada jawaban, nggak ada kasih karunia. Kehidupannya nggak mengalami kemajuan, rohaninya nggak mengalami kemajuan, saudara. Oh, prestasi yang nggak mengalami, semuanya nggak pernah mengalami kemajuan. Pekerjaannya tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya. Itu gambaran apa, saudara? Orang yang hidup di bawah apa? Langit tembaga, saudara. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan segala kelemahan dan penderitaan, saudara. Itu gambaran ya langit tembaga. Namun saya ingin juga ingatkan saudara, jangan kalau lihat orang sedang hidup menderita, orang sedang terkapar, orang sedang kekurangan, lalu kita menghakimi dia, ini pasti ya dosa, ini pasti nggak benar, dihukum Tuhan, dikutuk, maka langit tembaga. Belum tentu, saudara. Kalau dosa memang selalu mendatangkan penderitaan, cepat atau lambat akhirnya akan mengalami seperti itu, saudara. Tapi bukan hanya karena dosa, kadang-kadang ada manusia itu karena sedang diproses Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang diuji oleh Tuhan, bisa mengalami seperti itu. Jadi jangan menghakimi orang lain. Kalau saudara sendiri mengalami, uji diri. Karena apa? Karena dosa atau sedang diproses. Kalau karena dosa, cepat bertobat, saudara. Tapi kalau sedang proses, nggak perlu bingung, saudara.
terus saja percaya. Di balik masalah ada mahkota, saudara. Di balik, saudara, aniaya ada anugerah yang luar biasa. Atas asal kita tetap teguh di dalam Tuhan, percaya pada Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi, tidak semua orang yang sedang mengalami seperti itu dia berbuat dosa, tidak. Jangan menghakimi orang lain. Ingat kisah tentang Ayub, saudara. Murid-murid Ayub menyerang semua pada dia. Ternyata salah. Ayub bukan berbuat dosa. Ayub itu sedang diuji. Kesetiaannya seperti apa. Imannya, cinta seperti apa. Setelah dia lulus, dia dipulihkan berlipat ganda. Betul gak, saudara? Lah, ada seperti itu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka jangan mudah menghakimi. Amin, saudara. Supaya kita tidak salah. Sekarang kita akan belajar sedikit lagi perbedaan dalam kehidupan secara nyata, saudara. Orang yang hidup di bawah langit tembaga dan di bawah langit terbuka. Yang pertama, tentang hubungannya dengan Tuhan, saudara. Kalau hidup di bawah langit tembaga, hubungan dengan Tuhan itu sulit. Jauh, terganggu, saudara. Untuk rasanya doa ketemu Tuhan itu sulit sekali, saudara. Ya, nggak ada hubungan yang dekat, gersang dan jauh. Sulit bisa merasakan hadirat Tuhan itu sulit sekali, saudara. Tapi orang yang hidup di bawah langit terbuka sangat mudah. Rasanya hubungannya dengan Tuhan itu dekat. Waktu nyembah, waktu muji bisa kadang-kadang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hatinya dijamah, rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah. Yang kedua, ditinjau dari keberhasilan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam studi atau apapun, saudara, beda sekali. Di bawah langit tembaga, usaha setengah mati, berjuang setengah mati, hasilnya itu kecil sekali, saudara. Akan ada kebocoran, ditipu orang lah, saudara. Langkahnya keliru lah, saudara. Macam-macam, sulit sekali mengalami keberhasilan, ekonomi stagnasi, bahkan kadang-kadang drop turun ke bawah. Kalau dianggap lebih parah lagi, ngalami toliong zaman dulu ya, jatuh, kasih modal berapa, jatuh lagi, kasih modal, jatuh, nggak pernah bisa berhasil karena hidup di bawah langit tembaga. Tapi yang hidup di bawah langit yang terbuka, usahanya itu diberkati, saudara. Ada tuntunan Tuhan untuk lakukan ini, lakukan itu. Hasilnya itu mudah sekali. Bagi dia itu tidak terlalu sulit. Karena yang dikerjakan diberkati. Yang dikerjakan dapat kasih karunia, saudara. Ngalami perkembangan, ngalami kemajuan, saudara. Lalu secara emosional, saudara, hati, sukacitanya juga sangat beda. Kalau ibu di bawah langit tembaga, hidupnya penuh resahan, tekanan, gelisah, cemas, khawatir, dan macam-macam, saudara. Bahkan saudara, emosinya mudah meledak, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah pahit hati, saudara. Seolah-olah sudah sulit sekali, nggak punya damai sejahtera, saudara. Ya, nggak pernah bisa sukacita. Beda yang hidup di bawah langit terbuka, dalam hidupnya penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan kita. Karena Tuhan kita Raja damai. Ada damai, ada ketenangan, ada iman, punya visi, jangka panjang, berani punya visi yang besar, berani rohnya menyala-nyala, berjuang untuk mencapai visi. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Dalam proteksi, dalam perlindungan juga beda. Orang hidup di bawah langit tembaga seolah-olah nggak ada perlindungan Tuhan, saudara. Mudah ditembus oleh musuh, bahkan di alam roh kadang-kadang diserang oleh roh-roh jahat, saudara. Mudah diserang oleh orang lain dan kena dan terkapar. Kadang-kadang bisa dihancurkan. Pekerjaannya sangat mudah. Kenapa? Nggak ada perlindungan, sehingga hidupnya juga lemah, saudara. Beda orang yang hidup di bawah langit terbuka, saudara. Ada perlindungan, ada penjagaan, dilindungi Tuhan, malaikat Tuhan berkemah keliling. Di tengah-tengah orang yang percaya, saudara, ada keamanan, ada mantap, hidupnya tenang, saudara. Karena ada perlindungan dari Tuhan. Ini berapa perbedaan.
perbedaan. Saya mau tanya saudara, siapa yang rindu hidup saudara hidup di bawah langit tembaga? Oh, pintar semua saudara. Tadi ada yang mau gini turun lagi itu saudara. Siapa yang rindu hidup saudara hidup di bawah langit terbuka? Angkat tangan untuk Tuhan. Lah saudara diberkati saudara oleh Tuhan. Itu mencari kerinduan kita semua saudara. Ya bisa hidup di bawah langit terbuka. Maka ini jadi tema ya bulan ini. Sungguh-sungguh supaya kita bisa mengalami saudara anugerah dan akhirnya bisa jadi berkat dalam hidup. Amin. Sekarang belajar lagi bagaimana ya menghancurkan langit tembaga dan mulai hidup di bawah langit terbuka. Sebab kadang-kadang mungkin sedang saat ini pun saudara dengar, saudara sadar saya sedang hidup di bawah langit tembaga. Sehingga serba sulit, serba berat, nggak bisa mengalami terobosan. Bagaimana bisa merubahnya? Ulangan 28 ayat 12-13 saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Diulangi ya supaya saudara ingat ya. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang apa? Melimpah. Dikatakan ada kalanya Tuhan buka perbendaharaannya dari Tuhan melimpahkan pada saudara dengan apa? Melimpah, yaitu langit. Nah ini cerita langit ya. Sekali lagi saudara, untuk memberi hujan langit terbuka, maka hujan bagi tanahmu pada masanya dan apa? Memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Bukan terpaksa utang-utang, malah sudah memberi pinjaman. Karena apa? Pintu terbuka, berkat dicurahkan, sudah mengalami kelimpahan, bukan ya kekurangan, malah memberikan pinjaman. Saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Nah, kuncinya di sini apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Kuncinya dengan firman Tuhan, percayai, taati, lakukan. Lakukannya bukan pernah dilakukan, lakukan dengan setia. Lakukan senantiasa dengan setia. Firman Tuhan gak boleh pilih-pilih saudara. Kadang-kadang ada orang, wah seneng kalau kitab ini aku mau, kitab ini gak mau baca. Jangan saudara, semua itu penting. Betul gak saudara? Ada yang mudah, ada yang sulit, tapi semua itu penting mendatangkan anugerah. Jangan ayat juga dipilih-pilih. Kalau ayat berkat itu sudah gak mau. Kalau sedang ayat tentang wah diproses, saudara, wah gak mau, jangan. Ada orang takut kok nyanyikan lagu yang dinyanyikan Daud. Ujilah aku. Tuhan tidak mau, Tuhan kok diuji tidak mau. Kadang-kadang pilih istri, hormati suami, marah, harus istri suruh hormati. Jangan. Semua tujuannya baik. Betul saudara? Apapun firman Tuhan, bukalah hatimu. Firman adalah terang Tuhan. Firman adalah anugerah Tuhan. Firman yang akan menuntun hidup saudara berjalan ya langkah yang benar, akhirnya mengalami kebaikan, mengalami anugerah dari diterima semua saudara. Maka langit terbuka saudara, maka berkat dicurahkan sampai melimpah. Engkau akan mengalami bukan terus cari pinjaman, memberikan pinjaman. Engkau akan naik oleh Tuhan, naik lagi, bukan turun saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ada kaitannya juga langit terbuka saudara dengan Maliaki 3 ayat 10 dan 12. Di sini juga sama. Bawalah apa saudara seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ada perintah dari Tuhan, bawalah apa? Seluruh, kata seluruh itu seluruh, jangan sebagian saudara. Seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam apa? Rumah perbendaharaan, rumah Tuhan saudara, bagian bendahara ya kasih saudara, supaya ada tersediaan makanan di rumahku. Tujuannya supaya ada persediaan makan di rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan tidak kekurangan,
tidak kelaparan, supaya rumah Tuhan dicukupi, saudara, sehingga bisa berjalan dengan lancar, sehingga berjalan dengan baik. Dikatakan, oh waktu kita membawa persepuluhan kita di rumah Tuhan, saudara, bagian pembendaraan semuanya itu akan punya dampak. Ya, pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan jalannya baik, jalannya lancar, jalannya maju. Jadi kita waktu membawa, kita sedang mendukung ya pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa lancar, bisa maju, bisa dilakukan dengan luar biasa. Dan ujilah aku, sampai Tuhan berkata ujilah aku. Di hal yang lain sepertinya Tuhan gak pernah ngomong ujilah aku, tapi di sini kan ujilah aku, ujilah Tuhan. Firman Tuhan semesta alam ini yang berkata adalah Tuhan kita, yang berfirman Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi berkata ujilah aku, saudara. Luar biasa sekali dikatakan di sini, saudara. Iya, kata di sini, apakah aku tidak membuka bagimu apa? Tingkap-tingkat langit. Sama ya saudara ya. Kalau saudara melakukan itu, dibuka tingkap-tingkat langit. Dan apa? Mencurahkan berkat padamu sampai kelimpahan. Waktu saudara melakukan perpuluhan seperti ini, selalu persembahan kita bukan sebagian ke rumah Tuhan, ya bendahara saudara, sehingga biaya kebutuhan bait Allah atau pekerjaan Tuhan bisa cukup maju, maka Tuhan membuka tingkap surga, maka Tuhan mencurahkan berkatnya bahkan sampai limpah, bukan pas-pasan, bukan limit, sampai limpah. Ayat 11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya, firman Tuhan semesta alam terus diulang-ulang juga, belalang pelahap dihadik, semua yang membuat kebocoran dilenyapkan. Saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, tadi di sini supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah ya bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri apa? Kesukaan. Diulang lagi, firman Tuhan semesta alam. Artinya sedang ditekan, ini adalah firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan, ini adalah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ajak saudara, jangan firman Tuhan pilih-pilih, saudara. Apapun firman Tuhan baik, saudara. Ya, ada orang kadang-kadang, wah mulai khotbah keuangan lagi, sudah antipati, kadang-kadang uang lagi khotbah ini, saudara. Jangan, semua firman percaya saya, saudara, pastinya Tuhan sedang menuntun kita, Tuhan sedang memberikan petunjuk supaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang beda dengan pikiran kita, tapi firman Tuhan tetap lebih benar. Kadang-kadang beda dengan keinginan hati kita, tapi firman Tuhan selalu mendatangkan kebaikan yang lebih, karena Dia turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tadi yang pertama, kalau kita taat melakukan semua firman Tuhan, tingkap langit dibukakan. Yang kedua, saudara lebih jelas lagi, karena saat itu bangsa Israel, kalau saudara nanti baca di rumah ya, di kitab Maliaki saudara akan lihat, mereka itu marah-marah dengan Tuhan. Kenapa hidup kami menderita? Wah, kenapa? Katanya bangsa pilihan, kami kekurangan, kami ditindas macam-macam. Lalu di situ saudara akan temukan Tuhan ingatkan berkali-kali, kamu itu banyak hidupmu salah. Ya, kalau saudara baca banyak, misalnya yang saya ingat salah satunya, kamu bawa persembahan pada Tuhan itu barang-barang cacat, barang-barang rusak, ternak yang sudah peleler itu dibawa. Apa kamu berani bawa domba seperti itu kepada raja, kepada bupati? Kamu bisa celaka kalau gitu. Tapi dengan Tuhan kamu seolah-olah tidak apa-apa gitu, saudara. Banyak diingatkan. Salah satunya karena mereka tetap ngomong, apa salah kami, apa salah kami. Maka kalau saudara baca ayat sebelumnya, dalam ya persembahan perpuluhan dan persembahan umum, ini terus dibuka seperti itu. Jadi sekali lagi,
kalau saudara bisa diperhatikan saat kita mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saat kita lakukan perpuluhan seperti yang firman Tuhan, maka itu menjadi kunci. Ya, langit terbuka, berkat dicurahkan dan mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Persepuluhan, saudara ingat saudara, bukan beban, itu anugerah, itu sudah mendatangkan berkat, itu mendatangkan kasih karunia. Ya, persepuluhan itu bukan Tuhan butuh, Tuhan itu nggak butuh dana kita, semua itu dari Tuhan. Tuhan yang memberkati keuangan kita, Tuhan yang memberikan semua daripada Tuhan. Itu bicara apa? Ketaatan. Itu bicara apa? Kasihnya pada Tuhan. Saudara mau dengar-dengaran dari ayat ini jelas sekali adalah taat. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita percaya, kita taat. Masuk akal enggak masuk akal, tetap taat. Senang enggak senang, tetap taat. Maka Tuhan nyatakan kuasanya yang luar biasa. Perpuluhan juga tidak dipaksa, tapi adalah bukan terpaksa. Kerinduan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, kerinduan kita untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan, kerinduan kita belajar mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah, saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali. Sebab kalau kita nggak ngerti, kita selalu masih akan tertutup hati kita terhadap pengajaran keuangan, saudara. Saudara coba ya gambar ya, Tuhan itu Tuhan yang sudah mengatur. Tuhan itu segala sesuatunya sebenarnya sudah diatur. Perpuluhan ini adalah Tuhan mengatur supaya setiap gerejanya di dunia nggak ada yang kekurangan, tapi kecukupan, bisa berjalan dengan baik, bisa maju dengan baik. Saya mau tanya saudara, kalau setiap gereja semua jemaatnya semuanya taat pada firman Tuhan ini, setiap jemaat semua mengembalikan perpuluhan, adakah gereja yang kekurangan? Ada enggak? Saya mau tanya, ada enggak? Kalau semua jemaat taat dengan Tuhan, taat dengan firman Tuhan, taat dengan perpuluhan, tidak ada gereja yang kekurangan. Semua gereja cukup, semua gereja bergerak, semua gereja dimajukan. Betul toh? Gereja di kota, gereja di desa sama saja. Kemarin di Marikalnet saya kalau di desa sama, gereja di desa kadang-kadang orang bawanya apa? Saudara, pohon, orang bawanya padi. Tapi kebutuhan di desa memang seperti itu. Yang pasti dimanapun berada, setiap jemaat kalau taat dengan Tuhan, tidak ada gereja yang kekurangan. Nggak ada gereja sampai dijual karena nggak bisa bayar. Betul? Kenapa kadang-kadang gereja kekurangan? Karena jemaatnya nggak taat. Karena anak-anak Tuhan tidak taat dengan firman Tuhan. Sehingga sebagian gereja mengalami nggak bisa melanjutkan, nggak bisa nutup. Di beberapa tempat saya kadang dikasih tahu, ini gereja ini terpaksa dijual. Saudara, kalau sekarang muda ya, di Eropa sering dengar tahu saudara, gereja dijual. Kenapa? Ya nggak ada yang mendukung, nggak ada biaya lagi, dijual. Tapi dalam nama Yesus, kalau setiap jemaat, setiap orang percaya taat dengan Tuhan lah. Ini sudah diatur. 10% itu untuk apa? Jaga pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan, sehingga ada makanan di situ, sehingga ada biaya di situ, sehingga bisa dipakai di situ, sehingga semua gereja Tuhan maju. Dan saya percaya setiap orang yang mendukung pekerjaan Tuhan maju, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Saya jamin. Betul saudara? Itu sebenarnya aturan Tuhan yang sudah jelas sekali. Kenapa bawa ke gerejanya masing-masing? Supaya semua gereja itu sungguh-sungguh kuat, bisa dicukupi. Gereja kecil, gereja besar sama. Gereja kecil kebutuhannya sedikit, perpuluhannya juga sedikit, betul enggak? Gereja besar kebutuhannya besar, perpuluhannya besar, sama di mana-mana. Tapi kuncinya tinggal anak Tuhan, jemaat taat dengan Tuhan atau tidak. Ini aturan Tuhan supaya ada kecukupan untuk pekerjaan Tuhan. Dipakai ganti supaya banyak orang ditolong, banyak orang diselamatkan juga. Amin. Contoh gereja kita, ini biayanya besar apa kecil ya? Besarnya seberapa ya? Masih ingat ya saudara, dulu saya listriknya saja berapa watt ya? Pak Agus ini dulu yang ngurusi. Listriknya di sini saja 1 juta watt saudara. PLN-nya 1 juta watt.
dieselnya juga sama, saudara. Dieselnya malah lebih, saudara. 600 kali 2, 12. Biayanya saja listrik itu berapa? Belum semuanya itu masih kecil. Oh, kalau dihitung itu semua. Nggak ada biaya, nggak bisa pasang AC. Nggak ada biaya, nggak bisa buat semuanya ini. Betul? Dulu beli gedung Biskop Setar, kenapa bisa? Lah akhirnya karena waktu jemaat ya mulai melangkah sama-sama support, baru gedung Biskop jadi gedung gereja. Nggak ada dana, nggak pernah merubah gedung Biskop jadi gedung gereja. Waktu bangun ini juga sama. Ini habisnya banyak loh, 70 sampai 80 M loh, saudara. Yang di sini dari mana? Jemaat yang taat. Jemaat yang memberi persembahan, jemaat yang memberi puluhan, baru ada gedung seperti ini, baru ada semua fasilitas. Nggak ada dana, nggak bisa apa-apa. Mau buat KKR, nggak ada dana, nggak bisa. Mau aksi sosial, nggak ada dana, nggak bisa. Mengadakan penginjilan yang besar, nggak ada dana, ya tidak bisa. Tuhan Yesus sudah ngatur luar biasa. Semuanya kalau kita taati dengan apa yang diatur Tuhan, kita jadi alatnya Tuhan. Kita dipakai Tuhan sehingga semuanya bisa maju. Saya beri contoh lagi ya saudara ya. Ya, terus waktu gedung ini sudah jadi, setiap kali ada persembahan, saya sudah sering berkata saudara ya, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan janji iman, baik itu persembahan orang bernasar, ucapan syukur, persembahan tiap minggu ini saudara, semua dikumpulkan untuk diberikan tanah. Setiap ada dana masuk, berikan tanah. Setiap ada berikan tanah. Baru akhirnya punya 20 hektar. Tanpa itu nggak ada, tanah itu nggak ada. Jadi kita nggak kaget ya, memang karena sudah berapa tahun ada yang dipersembahkan buat beli itu. Kalau nggak ada. Lalu setelah 20 hektar Tuhan berkata, mulai bangun. Saudara tahu nggak punya uang loh saudara, mulai bangun. Kan dana semua sudah diberikan, betul nggak? Itu juga sama. Tapi nyatanya sampai sekarang tetap jalan pembangunan. Kenapa? Ada persembahan. Nggak ada persembahan ya macet. Ada persembahan maka jalan. Ada anak-anak Tuhan yang melakukannya maka jalan. Betul. Bahkan saya bersyukur Tuhan itu wah luar biasa. Pakai jemaat melakukan banyak yang tergerak ini itu ya macam-macam. Itu sudah diatur Tuhan. Bawalah seluruh persembahanmu ya ke rumah Allah, bagian pendaraan. Itu jangan keinginan kita. Oh sebagian ini sebagian itu bukan Tuhan. Oh ini dan itu macam-macam bukan Tuhan. Bawa seluruh ke rumah Tuhan. Tempat ya perbendaharaan bendahara supaya bisa dipakai mencukupi semua, biayanya bisa cukupi, yang melayani juga bisa dapat makan. Betul saudara, semua jalan baik maka jemaat dapat makanan rohani, bertumbuh. Satu lagi saudara harus tahu, semua persembahan perpuluhan bukan untuk saya. Saya ulangi ya saudara, jangan ada yang salah. Persembahan saudara termasuk khususnya perpuluhan bukan untuk saya. Orang kalau wah enak mau baca perpuluhannya itu berapa, bukan untuk saya. Ya sekali lagi supaya saudara bisa ngerti, waktu gereja kita pertama kali berdiri, saya justru pakai karena saya perusahaan punya pabrik, support terus saudara pernah dengar ya. Terus saudara dengan kekayaan saya support gereja ini supaya bertumbuh, supaya maju. Sampai waktu itu akhirnya gereja sudah maju, sibuk. Tuhan nyuruh saya tinggalkan perusahaan, tinggalkan pabrik, jadi gembala sidang. Saudara, ya saya pertama bergumul, daging gak mau, tapi roh tetap dorong. Ya saya melangkah. Setelah saya melangkah, tinggalkan perusahaan, kan saya sudah tidak punya penghasilan lagi. Betul nggak saudara? Baru akhirnya saya dapat ya dari gereja, sama seperti kalau bank direkturnya kan pasti juga dapat PK toh, betul nggak? Sama dengan satu pabrik misalkan, direkturnya ya dapat PK toh. Sama, saya dapat PK dari gereja ini, tapi bukan wah perpuluhan semua enggak. Hitungannya jelas pasti saudara. Jadi semua persembahan bukan untuk saya. Semua kalau saya sampaikan untuk saudara langkah adalah untuk Tuhan, adalah untuk saudara sendiri, adalah untuk datangkan anugerah. Setiap minggu ini paling gampang. Waktu ini ya persembahan ya saudara. Lalu apa? Yang harus dibawa ke tempat
penghitung persembahan. Betul saudara? Setelah selesai ada yang ngirim ke bank. Saya aja nggak ngerti kok. Persembahannya berapa nggak ngerti kok. Setiap minggu berapa saya nggak ngerti kok saudara. Kalau saya mau ngerti harus tanya. Baru mengerti. Setelah dimasuk di bank ada bagian pembukuan saudara. Saya juga nggak ngerti kalau tidak tanya. Karena saya nggak ngurusi. Saya nggak nangkap. Jadi semua, saudara sekali-kali, semua adalah untuk Tuhan. Adalah untuk pekerjaan Tuhan. Adalah untuk jemaat. Untuk memajukan. Sekali lagi, bukan untuk saya. Satu lagi saudara, semua aset gereja, tanah-tanah semua, nggak ada yang pakai nama saya. Semua milik gereja. Saya juga nggak mau, kenapa saudara? Pajak nanti disangka, wah ini punya saya. Mau baca sugih banget tuh. Pajaknya gimana, betul gak saudara? Pakai nama saya sendiri saya juga gak mau karena wah terus nanti gimana urusannya pajak, betul gak? Semua milik gereja tetap milik gereja. Kecuali itu milik pribadi saya, ya pakai nama saya. Tapi saya ajak saudara supaya tahu, supaya apa? Oh gitu ya. Sehingga nggak ada lagi prasangka ada orang menuduh pun saudara tenang saja. Itu nggak benar. Yang benar adalah seperti ini. Tuhan dipermuliakan, Tuhan terus berkarya dan Tuhan maju dalam gereja kita, saudara. Lah ada kuasa besar. Waktu kita melakukan firman Tuhan juga dalam persepuluhan. Sudah pasti yang pertama tadi supaya tingkap langit dibukakan. Yang kedua berkat dicurahkan, saudara. Nah itu bisa juga saudara ditegur lagi dengan kisah tentang Melkisedek, saudara. Ya, saya baca Ibrani 5 ayat 6. Ini perjanjian baru ya saudara ya. Sebagaimana firmannya, nyanya besar firman Tuhan dalam satu nas lain. Engkau itu besar ya, itu bicara tentang Yesus. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut ya peraturan Melkisedek. Dalam perjanjian baru ya Paulus ya berkata Yesus itu digambarkan seperti Melkisedek, menjadi imam besarnya Tuhan. Yesus imam besar selama-lamanya. Lalu dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dijelaskan lebih jelas Melkisedek Raja Salam. Raja Salam itu siapa? Yesus. Itu artinya Raja Damai. Yesus Raja Damai. Melkisedek Raja Damai. Saudara, membawa roti dan anggur. Siapa yang bawa roti dan anggur? Tuhan Yesus. Di perjamuan terakhir dia bawa roti dan anggur untuk murid-muridnya. Setiap kita perjamuan kudus ingat roti dan anggur. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ini seperti itu juga Melkisedek. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Dia berkati Abraham, saudara. Ya, Abraham itu siapa? Bapak orang percaya. Bagi kita dia itu bapak kita secara rohani, diwariskan pada kita. Dan apa yang paling terkena karena dia iman dan ketaatannya. Betul saudara ya? Ya diberkati, dikatakan ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara, dia mengucapkan seperti itu. Tapi Melkisedek dikatakan itu Yesus, saudara. Yesus juga mengucapkan kepada anak-anak Abraham secara rohani, saudara dan saya yang juga percaya taat, diberkatilah engkau oleh Allah yang maha tinggi, saudara, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Diberi kemenangan, 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 kemenangan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi ingat ya, Melkisedek pada Abraham itu seperti itu. Itu gambaran tadi Yesus ya untuk kita anak-anak Abraham secara rohani. Waktu kita memberikan persepuluhan itu memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan memberikan pada manusia. Tuhan buka tingkap langit, Tuhan curahkan berkat-Nya, Tuhan limpahi kemenangan, kemenangan, kemenangan. Amin. Melkisedek terima perpuluhan dari Abraham.
Tuhan Yesus terima perpuluhan dari kita untuk pekerjaannya, untuk segala sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi perpuluhan ini bicara tentang ketaatan dan kasih karunia yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua, berkat. Yang ketiga, Tuhan akan mengadik bagimu belalang pelap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu tadi, supaya pohon anggur di padang supaya jangan, maksudnya belalang pelap yang buat pohon-pohon tidak berbuah. Diadik, selain dicurahkan berkat, saudara, tapi yang tadi buat bocor, yang terus ambil, habiskan, saudara, dilenyapkan. Sehingga hidupnya berkatnya utuh. Tidak dapat berkat tapi ditipu orang. Tidak dapat berkat tapi bocor, habis enggak. Berkatnya banyak sampai melimpah dan jadi berkat. Untuk semuanya. Itu Tuhan, saudara. Betul? Jadi itu sesuatu yang terus kalau saudara perhatikan luar biasa sekali, bahkan menjaga dari serangan-serangan yang mau merusak hidup kita, yang mau merusak kesehatan kita, yang ingin merusak rumah tangga kita, yang ingin merusak studi atau pekerjaan kita atau pelayanan kita. Saudara, kalau ada kuasa kegelapan ingin menghancurkan, maka dihadik oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Krisis tidak membuat kita dengan krisis. Krisis itu langit tembaga. Tapi untuk kita anaknya yang percaya dibukakan. Terang Tuhan datang, anugerah Tuhan datang, berkat Tuhan. Sampai kemuliaannya dinyatakan. Masalah diubah menjadi mahkota. Pintu dibuka, berkat dicurahkan, perlindungan Tuhan diberikan. Yang empat, maka segala bangsa menyebut kamu bahagia. Maka semua bangsa menyebut saudara hoki. Ya gitu saudara. Bahasanya, maka segala bangsa menyebut kamu bejo gitu saudara. Karena ada yang bejo ya. Bahasa Indonesianya apa? Maka segala bangsa menyebut kamu beruntung gitu saudara. Maka ada Pak Untung, maka ada Pak Bejo, maka ada Pak Hoki. Termasuk ibunya ya, Bu Hoki. Ya saudara, Bu Bejo lah gitu saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Dulunya orang tidak suka, datang paling mau utang gitu saudara. Datang paling mau minta gitu saudara. Nggak disukai. Sekarang disukai, didekati, dicari, nggak ada pun dicari saudara. Sukai saudara. Kenapa? Di mana ada gula di situ ada semut. Di sana ada berkat Tuhan untuk saudara. Orang-orang datang pada saudara. Saudara dikagumi, saudara dihargai, saudara dipakai Tuhan untuk nyataan kemuliaannya. Sehingga orang datang pada Tuhan lewat hidup saudara. Saudara jadi rumah doa untuk mencari Tuhan. Kenapa? Orang akan lihat kemuliaan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata, perjanjiannya nyata. Tuhan itu juga bukan omong kosong saja. Tuhan itu bukan hanya sekedar pengajaran baik saja. Tapi Tuhan itu nyata, kuasa nyata, kasihnya nyata, karyanya nyata, janjinya nyata. Betul. Saudara lihat tadi ya, Yesaya, dunia gelap, kelam, tapi terang Tuhan turun atas kita. Dengar ya, nanti kalau enggak baca ya. Sehingga apa? Kemuliaannya nyata atas bangsa-bangsa. Maka mereka datangnya karena apa? Lihat kemuliaan Tuhan yang ada pada umat Allah. Saudara, orang-orang akan datang dalam hidupmu dan saudara akan dipakai Tuhan. Hidupmu jadi saksinya, jadi berkat, dipakai luar biasa. Amin. Itu tujuan saudara. Kenapa? Yesaya. Ada kelimpahan dari seberang datang, kekayaan datang. Bukan supaya kita kaya sebetulnya. Supaya kita jadi jawaban. Supaya kita jadi terang. Supaya orang lihat kemuliaan Tuhan. Betul saudara. Sehingga bisa dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Saya senang saudara ya, di Miracle Net juga saya ajarkan banyak kemarin rambu-rambu. Uang itu luar biasa. Saudara, sekali lagi ya, saya ulang ya. Uang itu luar biasa, tapi harus ingat uang itu alat. Saudara, uang itu alat, tergantung di tangannya siapa. Uang di tangan orang jahat
dipakai untuk apa? Loh, kejahatannya luar biasa, betul? Dengar ya saudara, kalau uang itu di tangan orang jahat, apa yang terjadi? Banyak kejahatan, betul saudara? Dipakai banyak kejahatan. Tapi sebaliknya saya mau tanya, kalau uang itu di tangan anak-anak Tuhan yang hatinya tulus, hatinya baik, maka apa yang terjadi? Banyak kebaikan, banyak kasih karunia, banyak yang baik. Saya ulangi sekali lagi ya, kalau uang di tangan orang yang jahat, dunia penuh dengan kejahatan. Kalau uang di tangan orang yang baik, dunia penuh dengan kebaikan. Lah jadinya lebih baik uang di tangan siapa? Saya mau tanya, lebih baik di tangan siapa? Baik. Loh, betul saudara. Maka jangan alergi waktu diajari bagaimana bisa mendapatkan janji Tuhan, berkat yang sudah disediakan. Tujuannya supaya uang di tangan anak-anak Tuhan yang memang tulus, yang memang baik, bisa dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Benar saudara, bisa dipakai. Saya ajarkan juga waktu di Miracle Net, saudara bisa lihat di YouTube saudara. Berapa ya rambu-rambu, 10 sebelumnya 12. Yang pertama saja saya ingatkan, jangan sampai kita cinta uang. Kita harus cinta Tuhan. Jangan sampai cinta uang, karena kalau kita cinta uang, demi uang apapun dilakukan. Ngelanggar firman dilakukan. Demi uang keluarganya jadi korban tetap dilakukan. Demi uang menyengsarakan orang lain tetap dilakukan. Demi uang jual diri tetap dilakukan. Betul? Kan gitu toh. Kalau cinta uang toh. Betul? Maka sekali lagi, uang jangan tujuan. Saya malah ajak saudara, jangan doa lagi jadi kaya. Bukan tujuan dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jadi kaya, tapi Tuhan ingin kita jadi berkat. Jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat, pasti diberkati. Kalau kita mau jadi berkat besar, pasti berkatnya besar. Jadi kaya saja kadang-kadang bisa hatinya melekat pada berkat. Kadang-kadang hatinya bisa cinta uang. Doalah jadi berkat. Jadi berkat. Saudara diberkati. Saudara jadi berkat bagi keluarga. Saudara jadi berkat bagi sesama. Saudara jadi berkat bagi gereja Tuhan. Saudara jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ada kemuliaan, ada kebaikan terpancar. Betul saudara? Itu penting. Kalau enggak hati-hati, hati bisa salah. Bisa enggak? Jemaat cinta uang lebih daripada cinta Tuhan, ada enggak? Ada enggak? Sidik sing jawab. Mungkin tahu aku cinta uang lebih. Gampang kok kalau dihadapkan uang atau Tuhan gitu saudara. Itu ketahuan. Ibadah atau yang lain itu ketahuan saudara. Betul tak? Betul tak saudara? Kadang-kadang demi uang tinggalkan doa. Demi uang tinggalkan ibadah. Demi uang tinggalkan semuanya. Betul? Jangan, itu cinta uang. Saudara salah. Endingnya saudara enggak untung. Sekarang bukan jemaat, pelayan Tuhan. Bisa enggak? Ada enggak pelayan Tuhan yang cinta uang? Wah, kalau ini kena. Hati-hati, kata-kata sebelah kanan ada, hati-hati ya. Jangan cinta uang ya. Sampai endingnya enggak enak. Ganti lagi lah saudara. Ada enggak hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang yang cinta uang? Ada. Kita memang harus fair, terbuka, betul enggak? Semua ada, tapi tidak dianggap semuanya itu cinta uang, betul enggak? Yang salah ya salah. Bahasa roh, yang asli ada enggak? Yang tidak asli ada enggak? Ada. Uang asli ada enggak? Uang palsu ada enggak? Jangan uangmu dibuang semua gara-gara saudara lihat uang palsu, keliru. Betul enggak? Betul sama. Tapi hari ini ya, seri khotbah ini sekali lagi saya dorong saudara ya. Tuhan ingin berkati luar biasa, bukan untuk kaya. Saya mau tegaskan, untuk supaya kita bisa dipakai Tuhan. Jadi berkat, jadi berkat. Rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan ilahi, untuk mencapai tujuan Tuhan, untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya beri contoh ya. Ada enggak calon nabi yang cinta uang akhirnya hancur? Siapa? Ya, siapa ya? Jadi Elia punya hamba Elisa, betul enggak? Saudara lihat, Elisa itu enggak cinta uang. Dia pengusaha sukses loh. Pengusaha muda yang sukses. Waktu dipanggil Tuhan dia berani tinggalkan kok 12 pasang lembunya, betul? Cinta Tuhan lebih daripada uangnya.
Betul nggak? Tinggalkan. Dia ikut puluhan tahun itu hanya jadi hamba. Padahal dia harusnya pengusaha besar. Ya masih muda. Terus saudara, dia cinta Tuhan. Goalnya cinta Tuhan. Bisa dipakai luar biasa. Ya pengurapan double porsi. Betul nggak? Akhirnya dia terima. Dipakai Tuhan luar biasa. Ya nabi terbesar pada zamannya. Lalu dia punya murid. Sama. Harusnya Gehazi ini muridnya nanti bisa menggantikan dia. Betul nggak? Sayang. Gehazi bukan cinta Tuhan. Cinta uang. Waktu Naaman yang disembuhkan. Ingin beri persembahan. Elisa bilang gak usah. Lalu bawa pulang. Bagi Gehazi. Ini gimana toh? Uang di depan mata loh. Gak diambil. Betul gak saudara? Dia itu gak bisa tidur saudara. Gelisah. Jen. Apa-apa uang gitu saudara. Dia gak bisa terima. Ini sudah jelas kok. Di depan mata kok. Gak diambil. Lalu apa? Sembunyi-sembunyi. Saudara gak ketahuan. Gak mau ketahuan Elisa saudara. Sembunyi-sembunyi. Lari. Gak ketahuan. Sampai di sana ketemu Naaman. Naaman. Aku disuruh sama Elisa. Elisa baru saja ada tamu untuk minta. Tadi engkau akan mengasihi ya. Sekarang ada tamu, ada kebutuhan, diminta. Lagi bohong. Gunakan namanya gurunya. Gunakan nama bapak rohaninya untuk cari uang. Betul? Untuk nipu orang supaya dapat. Betul saudara? Saudara juga jangan loh. Jangan gunakan loh. Pas saudara butuh. Tunjukkan Kristen nih. Ganti terima. Ganti kayak pinjaman. Jangan. Jangan saudara. Wah pelayananku. Aku ini loh. Untuk yang lain jangan. Jangan sekali lagi demi uang ngorbankan semuanya. Sudah gitu dikasih sembunyi. Dari enggak ketahuan. Simpen di rumahnya. Seolah-olah aman. Tapi waktu ketemu dengan Elisa. Elisa tanya. Kamu di mana? Bohong lagi. Bohong demi uang. Enggak pernah. Elisa berkata, di mana engkau berada? Hatiku ada di situ. Engkau sudah enggak jujur. Maka kusta yang dulu ya menguasai Naaman masuk dirimu. Kena kusta. Akhirnya mati karena kusta. Calon nabi lu saudara. Jangan sampai keliru. Ya betul gak saudara? Ada yang gak baik ada. Tapi maka kita jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Calon rasul ada enggak yang cinta uang? Ada, siapa namanya? Yudas. Yudas itu sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi muridnya Tuhan. Ikut Tuhan. Dipercayai jadi bendaharanya. Pelayanan Tuhan. Setiap ada persembahan. Yang bawa itu Yudas. Tapi Yudas cinta uang. Suka nyolong. Dan mencuri kas untuk pelayanannya. Bahkan saat ada seorang ibu. Ya menuangkan minyak narwastu yang harganya mahal untuk Yesus. Dia nggak bisa terima. Ini mahal loh. Kok dituangkan di kepala, di kaki Yesus. Jual saja. Uangnya banyak. Bisa dipakai untuk nolong orang miskin. Alkitab yang tulis itu. Yudas ngomong seperti itu bukan artinya yang benar. Karena dia ingin mencuri. Kalau dijual masuk kasih dia lagi. Sehingga dia bisa mencuri lagi. Ikut Tuhan. Muridnya Tuhan. Cara rasul. Tapi hatinya cinta uang. Apapun dia lakukan. Supaya bisa dapat uang. Betul? Bahkan akhirnya menjual Yesus dengan 30 keping. Kenapa? Cinta uang. Tapi akhirnya mati gantung, mati konyol. Hari ini saja uang itu dampaknya besar. Yesus kalau bandingkan tidak bandingkan yang lain. Bandingnya dengan uang, mamon. Engkau ikut aku atau ikut mamon. Engkau nyembah aku atau nyembah mamon. Bersin. Surat kan bisa dipakai untuk semuanya. Hanya karena itu maka ada banyak hal yang dilimpahkan. Amin saudara. Percaya. Saya sangat percaya tahun 2025 ada kelimpahan. Ada kekayaan yang dikirim supaya anak-anak Tuhan ya bisa jadi saluran berkat. Bisa jadi alatnya Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat pelayanan di gereja kita. Ya keluarga Allah peduli. Saya dorong terus keluarga Allah ditingkatkan lagi sosialnya. Sehingga bisa jadi berkat lebih lagi. Ada banyak ya saudara ya. Kita lihat ini dulu yang satu. Ya setiap hari sekitar 1.500 ya nasi gratis. Ulangi ya.
Setiap minggu, bukan setiap hari. Setiap minggu, saudara, setiap minggu. Tadi kalau saudara datang lebih awal ada setiap minggu 1.500. Bagi saya itu luar biasa loh. Tuhan itu berkati luar biasa lah. Tuhan pakai jemaat keluarga Allah itu luar biasa lah. Di Indonesia saya belum pernah lihat ada gereja yang setiap minggu memberi makan gratis 1.500. Belum pernah dengar, belum pernah lihat adanya. Kalau sedang adakan acara sosial, itu bisa kadang setahun sekali, 2 tahun sekali, setengah tahun sekali, tapi tidak rutin. Ini Tuhan pakai jemaat keluarga Allah rutin. Setiap minggu 1.500, setiap minggu 1.000. Itu luar biasa. Kita hanya karena kebiasaan saja, tapi itu luar biasa, selalu. Kecuali ini nanti lebaran puasa. Karena nanti kalau kita melakukan kadang-kadang disalah mengerti, saudara, siap puasa ya untuk lebaran itu saja kita tidak. Tapi selalu sudah bertahun-tahun luar biasa. Saya mau tanya, jadi berkat apa enggak? Ada kesaksiannya kok, ini saudara lihat ya, ada kesaksian. Karena di kota itu ada nomor HP-nya, saudara. Iya, lalu ada orang yang kirim WhatsApp. Saya bukan orang Kristen, tapi saya juga bisa mendapat nasi gratis saat lewat di depan GBI KA Kepatihan. Apa saya boleh datang ke GBI KA? Dengar ya saudara, kenapa bisa melakukan makan gratis? Saya bilang, ada anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Betul enggak? Enggak bisa apa-apa, enggak ada. Yang dilakukan enggak ada. Itu ada karena anak Tuhan yang lakukan firman. Berani diberkati jadi berkat, maka jadi. Dan saya percaya yang mendukung itu diberkati Tuhan. Betul, yang dukung saya aja nggak tahu kok saudara. Itu semua bergerak sendiri kok. Saya percaya siapapun mendukung pekerjaan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Apalagi banyak saudara. Ini apalagi beras diakonia untuk janda. Kalau ini sudah puluhan tahun. Ya mungkin sejak gereja kita mau berdiri berapa tahun sudah ada puluhan tahun untuk janda yang memang benar-benar ya sudah tua, apalagi suaminya mungkin tidak ada, anaknya mungkin juga nggak bisa mensupport dengan baik. Yang penting kita lakukan firman ya, ada untuk janda, untuk anak yatim piatu. Kelak kita membuat juga panti asuhan, kelak juga ada untuk orang-orang tua, saudara. Terus saudara ada, jadi terus supaya bisa jadi saluran berkat. Apalagi saudara lihat Pasar Lumbung KAP ini juga setiap tahun bisa 1, 2, 3 kali saudara. Nanti tanggal berapa ada lagi, kalau nggak salah ini tanggal 13 Maret saudara. Ya saudara juga bisa ikut terlibat. Kalau saudara punya barang-barang bisa juga yang tidak dipakai dibawa untuk jadi berkat. Dananya untuk banyak pekerjaan sosial. Atau saudara bisa buka konter juga saudara. Sekian lama bisa jalan terus. Kenapa? Ya ada jemaat anak-anak Tuhan yang rela jadi berkat saudara. Sehingga bisa terjadi. Kalau enggak ya enggak bisa buka seperti itu. Betul enggak? Bersyukur itu luar biasa. Saudara bisa bergabung juga saudara. Dan saya percaya saudara ya terus bisa terlibat dipakai Tuhan. Apalagi lanjutkan. Powerpointnya anak asuh saudara. Ini juga sejak lama puluhan tahun ada terus anak asuh. Yaitu yang sulit ya, yang mungkin ya takutnya nggak mampu, nggak bisa sekolah saudara. Kita ada program anak asuh. Ya program kita setiap tahun pada awal tahun. Harusnya hari ini terakhir. Tapi saya minta bagi anak-anak asuh diundur. Karena saya mau umumkan sampai akhir bulan. Jadi kalau masih ada masih bisa didaftarkan. Ya tapi bukan hanya mereka. Termasuk bapak asuh. Saudara yang tergerak membiayai anak asuh. Saudara bisa jadi bapak asuh. Saudara membiayai 1 orang, 2 orang atau seberapa. Saudara bisa ambil peran. Saudara dipakai Tuhan. Ya diberkati Tuhan. Jadi berkat. Apalagi kalau saudara dulu di panti asuhan. Saudara dulu jadi anak asuh. Sekarang sudah sukses. Jangan lupa saudara terlibat sungguh-sungguh. Ganti berkati yang lain. Sehingga jadi berkat yang luar biasa. Saya percaya menyentuh hatinya Tuhan. Dulu banyak saudara orang tua asuh. Tapi lama enggak diumumkan kelihatannya sudah banyak yang berkurang. Tapi hari ini sajak saudara yang dulu saudara jadi berkat. Jangan luntur. Saya percaya ya apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan
sia-sia. Yang belum, kalau saudara tergerak, saudara bisa menghubunginya juga. Karena pasti jadi berkat. Ini ada kesaksian juga. Perkenalkan, saya Ibu Rika. Saya tinggal di kampung tepat di depan gereja. Saya adalah mama dari Amira yang tergabung dalam program anak asuh gereja. Satu hari saat saya sedang bekerja sebagai ojek online, anak saya menelpon dan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan anak asuh. Ya, kemudian memberikan saya sebuah formulir pendaftaran. Awalnya saya merasa bimbang karena kami bukan orang Kristen. Namun setelah bertanya kepada tetangga dan mendapat kepastian bahwa tidak ada paksaan dalam hal keyakinan, saya akhirnya mengizinkan anak saya untuk ikut serta. Lanjutkan. Sejak bergabung, anak saya aktif mengikuti berbagai kegiatan anak asuh dan menerima bantuan pembiayaan SPP yang sangat membantu kami. Kurang lebih sudah 4 tahun anak saya menjadi bagian dari program ini dan saya sangat bersyukur. Saya ingin mengucap terima kasih kepada GBI Keluarga Allah serta para donatur atas kebaikan dan kepeduliannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan dan kesejahteraan. Tak lupa saya juga terima kasih berapa Obaja yang selalu memberikan dukungan bagi anak-anak asuh di wilayah lingkungan. Ini juga bukan jemaat loh saudara. Ini lingkungan. Dan orang bisa lihat terang Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya dorong sekali lagi, ayo bangkit lebih lagi. Saya memang sedang nyuruh departemen ini untuk dibangkitkan lebih dan lebih dan lebih. Dan saya percaya saatnya tahun 2025 kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Double favor. Iya, bedah rumah. Ini saudara juga sudah lihat ya saudara. Ini adalah untuk yang memang rumahnya sangat tidak layak untuk tinggal. Saudara, ya ini saudara lihat sangat tidak layak. Dulu ada juga yang karena kebakaran saudara, nggak bisa tinggal, terpaksa tinggal di temannya, familinya lah yang seperti itu saudara, sehingga mereka masih bisa tinggal dengan baik saudara ya. Ini kita sudah lakukan berulang-ulang saudara. Lanjutkan lagi, apa lagi saudara? Klinik Pratama El Shaddai. Ini saudara juga tahu Tuhan berkati klinik saudara. Minggu bisa jadi berkat, hari-hari juga terus jadi berkat. Ini sedang ditingkatkan. Saya tahu di gereja kita banyak dokter-dokter, juga orang-orang yang kerja di medis. Ayo bergandengan tangan, persembahkan talenta, kepandaian yang sudah Tuhan berikan pada saudara untuk bersatu, jadi terang, jadi berkat bagi sesama dan semua, sehingga mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Maka saya percaya saudara akan ditambah-tambahi hikmat saudara, kepandaian saudara, kemajuan saudara akan dipakai lebih lagi dan lebih lagi. Lanjutkan lagi, apa lagi? Peduli bencana alam. Ya, saat kadang-kadang ada bencana alam, ini sudah sering kita lakukan saudara, sehingga kita sigap, sehingga bisa terus bergerak, bisa jadi jawaban saudara. Ya, apalagi ya, bakti sosial juga sering kita adakan. Kadang-kadang di sekitar sini, kadang-kadang di yang tempat lain, kadang-kadang juga pernah di gereja pelosok gitu yang sangat membutuhkan. Yang penting untuk sungguh-sungguh jadi berkat. Kadang-kadang di Rusunawa gitu saudara, juga sama, pokok bisa jadi berkat saudara. Lanjutkan lagi. Apalagi potong rambut, ini sudah sering sekali potong rambut jadi berkat saudara. Apalagi iya, El Shaddai Training Center ini sangat baik sekali saudara. Ini jadi berkat sudah lama. Jadi ada training jemaat yang gak punya pekerjaan atau terlalu minim penghasilannya bisa ditingkatkan. Kalau ini yang paling banyak dulu adalah untuk diajari jadi kapster saudara. Dan banyak saya lihat lulusan di situ akhirnya buka salon di rumahnya. Saudara, dia nggak punya tempat, nggak punya itu, tapi akhirnya karena sudah diajari, punya kemampuan, bisa mandiri, bisa makin maju, bisa makin diberkati. Ya, tepuk tangan. Nah ini saudara lihat, dia ini bersaksi saudara. Ya cuman panjang karena, tapi intinya setelah dia ikuti sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa ya buka di rumahnya
Dan akhirnya sungguh-sungguh diberkati dan jadi berkat luar biasa. Tapi ada banyak saudara, ini tadi ya tentang rambut juga ya. Ini sistem bisnis yang nggak tahu manajemen bisnis diajari supaya bisa punya ya manajemen yang baik. Lalu fotografi untuk UMKM. Saudara mau jualan apa? Untuk promonya itu kadang-kadang perlu foto yang bagus, dimasukkan sosial media bagus, diajari cara bukanya, cara buatnya, fotonya. Ini misologi. Dari tadi saya nggak ngerti apa ya, Esther apa ya? Misologi. Ya wes pokoknya saya ngerti, pokoknya ada seperti itu saudara. Ya ini tambah lagi ekoenzim, produk organik. Kalau ini ada Indonesia ya mungkin makanan-makanan organik. Cara membuatnya untuk melengkapi saudara. Itu apa? Strategi bisnis online yang nggak bisa. Juga masih ada nggak punya tuh bisnis online. Ada training untuk buka bisnis online. Saya percaya ada banyak training yang membekali jemaat. Yang mengajari jemaat. Tidak bisa jadi bisa. Enggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Terlalu limit bisa naik dan naik lagi. Sangat bagus. Bergandengan tangan. Saudara yang punya talenta apapun. Saya masih cari kalau ada saudara yang memang menguasai AI saudara. Karena itu saat ini sedang gencar dibutuhkan. Saudara bisa terlibat, bisa mengajar. Sehingga banyak jemaat bisa belajar juga, bisa maju. Tapi apapun talenta yang Tuhan berikan pada saudara, termasuk kekayaan saudara, kita bisa gunakan bersama-sama. Jadi berkat tahun 2025 akan menjadi tahun berkat yang luar biasa. Kita double favor, tapi juga banyak yang lain untuk bisa jadi berkat. Amin. Saya percaya saudara bisa lakukan di daerah rumah saudara sendiri, di tempat kerja saudara jadi berkat. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukan saja. Saudara, tapi saudara juga bisa bergabung dengan gereja, lakukan bersama-sama sehingga kita bisa lakukan yang lebih besar, saudara, yang lebih jadi berkat lebih lagi bersama-sama. Saudara di rumah juga bisa, tapi di sini juga bisa. Ini panggilan kita tahun 2025. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan beberapa saudara sekali sederhana bagi saya itu peneguhan. Berapa 2-3 hari yang lalu ada yang kirim WhatsApp. Salah satunya Pak Haryanto. Dia kirim ya ini saudara ya WA kan biasa ya. Kisah seorang pekerja pabrik ikan beku. Saudara di barat, negara barat ya. Dia satu kali kerja pas itu ruangan itu ruang es itu saudara. Ikan-ikan masuk di situ seperti kamar es lah gitu. Dia sedang ngerjakan bersih, nggak tahu gimana ketutup saudara. Begitu ketutup sudah nggak bisa keluar lagi saudara. Dingin dia berjuang nggak bisa keluar. Itu kalau nggak ada yang nolong dia sudah beku saudara. Dia jadi es saudara. Tubuhnya jadi es. Terus berjuang tetap dia mau teriak, dia mau apa nggak ada yang dengar. Karena kebetulan juga pas jamnya untuk pulang gitu saudara. Semua sudah pulang. Dalam keadaan sudah tidak berdaya. Mungkin sudah tinggal detik-detik terakhir. Tiba-tiba dia buka. Ada yang nolong dia. Siapa? Satpamnya. Langsung dia bawa ke rumah sakit. Langsung diatasi. Dan akhirnya selamat. Besoknya bosnya panggil satpam ini. Kok engkau bisa tiba-tiba buka itu gimana? Semua sudah pulang loh. Kok engkau bisa buka di situ? Temukan apa kau ngerti? Kalau dia ini kejebak di dalam. Dia bilang enggak. Lah kok engkau bisa masuk buka dia? Dia bilang ini orang baik. Setiap hari. Kalau mau masuk pabrik dia nyapa saya. Ya, ada ngobrol dulu gimana kamu perhatian. Setiap pulang pasti menyapa. Dia berkati dengan sikapnya, dengan sapanya. Lah dia sapa mereka. Hari itu terjadi yang aneh. Kok orangnya enggak ada. Karena ini tiap hari. Jadi dia malah yang bingung cari. Ini kok enggak ada orangnya. Biasanya selalu memberi sapaan yang baik. Dia senang. Kok enggak ada. Pasti ada sesuatu. Maka dicari di seluruh pabrik. Ketemulah. Dia sedang terjebak di situ. Dan tertolong. Inti pelajarannya. Apapun yang kau lakukan. Hal sederhana. Berkati orang. Satu hari. Itu akan kembali pada saudara. Saudara selamatkan orang. Saudara akan diselamatkan. Betul saudara. Itu luar biasa. Saat ini pakai. Ada satu lagi. Saudara. Yang luar biasa. Saudara. Mungkin saya. Cerita satu lagi. Apa yang terjadi gereja kita saja. Waktu Tuhan perintahkan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Ya, saat itu saya heran.
Ada banyak orang digerakkan oleh Tuhan, di antaranya orang-orang tua. Satu kali ada sepasang orang tua, ya umurnya sudah mungkin 80 lebih. Dia datang itu dia bawa ratusan juta loh saudara, kontan. Lalu dia cerita, anakku semua sudah sukses. Enggak butuh warisanku itu, enggak butuh. Ini pemberian anak. Nah tapi aku sudah tahu sudah tua. Besok untuk apa? Enggak ada gunanya. Saya doa minta Tuhan. Tuhan ini untuk apa ratusan juta? Tunjukkan aku harus serahkan di mana. Dia nunggu enggak ada jawaban. Sampai 3 tahun. Lalu 3 tahun waktu diumumkan, Tuhan perintahkan, ya bangun pusat gerakan Roh Kudus untuk mencetak penuai. Tuhan langsung bicara dalam hatinya, serahkan ke situ. Maka dia bawa ke gereja. Dia lega. Karena dia ngomong, sebab kalau enggak aku serahkan, aku mati terus untuk apa ini? Enggak ada gunanya. Harta ini sia-sia. Aku tinggal ya enggak bisa jadi apa-apa. Nah, lalu terjadi lagi saudara. Baru saja, ya saya dengar ada juga orang tua juga saudara. Orang tua. Tapi kelihatannya tidak setua ini saudara. Yang juga pernah bawa ratusan juta juga loh saudara. Itu bawa. Dia persembahkan. Cuman gak ngomong panjang lebar seperti yang pertama itu. Sudah lewat. Mungkin dia mempersembahkan kira-kira bulan Maret kurang lebih lah. Maret April karena pembangunannya mulainya April ya. Saya lupa karena saya gak terlalu ingat tentang itu. Baru saja saya dengar tuh dua-dua meninggal. Jadi saya waktu dengar meninggal. Loh meninggal. Kenapa? Ya tidak tahu saya sebabnya. Pokok setelah berapa bulan istrinya meninggal. Bulan Juni meninggal. Januari suaminya meninggal. Saya hanya mikir biasa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Itu kemurahan Tuhan untuk dia. Dia sama tadi ya. Punya harta. Betul ya? Kalau dia tetap simpen terus. Dia meninggal. Hartanya itu enggak ada gunanya. Tapi saya percaya Tuhan ingatkan. Itu digerakkan Tuhan saya percaya. Dibawa. Saudara tahu. Roh Kudus ingat. Itu melakukan firman. Jangan simpan hartamu hanya di dunia. Di dunia banyak ngengat karat. Akan habis. Kau mati dirampok habis. Simpanlah hartamu juga di surga. Ngengat karat tidak akan bisa mengambilnya. Butuh untuk hidup di dunia. Tapi jangan sampai lupa. Juga untuk kehidupan di sana. Saya percaya waktu dia digerakkan oleh Tuhan, simpan hartanya. Waktu dipersembahkan, itu simpan harta di surga. Sekarang dia terima, hartanya tetap ada di surga, gak hilang. Itu kemurahan Tuhan. Banyak orang gak bisa ingat. Dan itu anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu, dikirim oleh Pak Suryanto, saudara. Ya coba dikeluarkan, tapi namanya karena saya belum tahu ya kepastiannya, saya nggak sebut saja. Ya seorang yang dipandang sangat sukses dan terkenal. Saat kematian itu kian dekat, lalu selalu ada kata-kata loh. Kalaulah sempat, artinya dia sudah lewat. Dulu kalau aku sempat berbuat baik, lakon itu alangkah indahnya. Saudara, saat dia tua menjelang kematian. Renungan untuk kita semua, beliau berpesan, lanjutkan. Ya, saya diberikan kenikmatan oleh Allah, ilmu yang luar biasa, sehingga saya bisa membuat mesin-mesin berteknologi tinggi. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama atau berbuat baik dan berdharma pada orang banyak. Lanjutkan lagi. Sepi penghuni. Istri sudah meninggal saat itu ya saudara. Tangan menggigil karena lemah. Penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak. Jalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama. Menemani serta seorang pembantu. Anak-anak semuanya sukses. Berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri. Ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi. Dan ada pula yang menjadi pengusaha. Lanjutkan. Soal ekonomi saya angkat 2 jempol. Semuanya kaya raya.
Namun saat tua seperti ini, saya merasa hampa. Ada pilu yang mendesak di sudut hati saya dan membuat saya tidur tak nyenyak. Saya berjalan memandangi foto-foto masa lalu ketika saya masih perkasa dan energik, penuh kemenangan. Lanjutkan. Di rumah yang besar, saya merasa kesepian. Tidak ada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Ya, punggung terasa sakit dan sesekali air liur keluar dari mulut saya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Saya rindu dikunjungi anak-anak, tapi semua anak-anak sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara yang lain. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hati saya. Anak-anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah saya yang ber-AC. Cucu-cucu hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa nantinya. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apa kematian kita nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan yang menjadi kebanggaan kita datang mengurus jenazah dan menguburkan kita? Apa amal yang akan dibawa ke akhir nanti? Roma akan tinggal. Roma akan ditinggal. Aset juga akan ditinggal pula. Entah apakah anak-anak akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedangkan ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakannya. Apalagi jika anak-anak sempat dididik sesuai tuntutan. Apalagi jika anak tak atau tidak tidak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Maka ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbangkan yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lain. Kalaulah sempat, selalu ini gitu. Kalau sempat untuk, tapi bagi dia dulu nggak sempat melakukan. Kalaulah sempat dulu memberi sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbang di tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat memberikan buah untuk tetangga, kenalan, kerabat, dan handai tolan. Kalau saja kita tidak kikir dan ikhlas kepada sesama, pasti itu semua akan menjadi amal penolong kita. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang saleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah dan sedekah dibimbing, diajarkan dan diperhatikan. Maka mungkin anak-anak senantiasa akan terbangun malam, menteteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang, sehingga bermanfaat bagi sesama. Mengapa itu semua tidak terjadi? Perhatian utama kita. Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Mengapa kita tidak lebih serius mempersiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan segala kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadilah itu jadikan itu sebagai bekal kita untuk perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi si penabur kebaikan selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan. Semoga bermanfaat. Percaya janjimu, ku
firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan mulai berkata kepada Tuhan, tanggapi firman Tuhan. Hamba bersyukur firman-Mu sudah disampaikan, firman-Mu yang memberikan terang pada setiap kami. Tuhan punya rencana, langit dibukakan, berkat dicurahkan, belalang-belalang dihancurkan, supaya kami diberkati dan jadi berkat. Tuhan ingatkan setiap kami, perjuangan kami bukan supaya jadi kaya, tapi sungguh-sungguh Tuhan hidup yang bisa jadi berkat sesuai dengan rencana-Mu. Bersihkan hati kami, tuluskan motivasi kami, supaya kami bisa gunakan harta, kekayaan, semua talenta yang Tuhan berikan untuk kebaikan, untuk memuliakan nama-Mu, sehingga banyak orang datang pada Tuhan dan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadikan firman-Mu Tuhan terang, pewahyuan, dan Tuhan tuntun setiap kami menjadi pelaku firman, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kebenaran firman-Mu. Hari ini hari Tuhan jamah setiap kami. Hari ini hari Tuhan bukakan setiap kami. Hari ini hari keputusan kami untuk melangkah sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.